Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali berjumpa di dalam Refleksi Gema dan kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Refleksi Gema hari ini. Saya mengajak lebih dahulu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. Ketika kami boleh bersama-sama dibangunkan oleh Tuhan di hari yang baru dan kami akan melandaskan hidup kami kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam status kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk firman yang akan kami baca, kami renungkan, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita renungan Gema bertema hidup untuk Allah. Yang terambil dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 21. Tetapi saya akan baca untuk kita ayat yang ke-19 sampai 21 saja. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang yang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat yang ke-21, aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Bapak yang kasih dalam Tuhan, untuk apa kita hidup? Dan untuk siapa kita hidup? Dua pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang mendasar ketika kita bicara tentang hidup. Untuk apa kita hidup? Ada orang yang berkata dia hidup untuk bekerja keras. Itu sesuatu yang baik. Orang tua berkata dia hidup dan untuk apa dia hidup adalah untuk membesarkan anak yang Tuhan percayakan untuk dia. Itu sesuatu yang baik. Tetapi untuk siapa kita hidup? Ada orang yang berkata, saya hidup untuk diri saya sendiri. Sehingga ketika dia berjuang, mendapatkan hasil, maka dalam hasil itu dia nikmati untuk dirinya sendiri. Tetapi benarkah bahwa untuk apa dan untuk siapa hanya sebatas berorientasi kepada diri kita sendiri? Ketika kita melihat di dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia, maka di sana Rasul Paulus sedang memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen Yahudi waktu itu. Orang-orang Kristen Yahudi yang mempunyai konsep bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, karena mereka adalah orang Yahudi, dilahirkan sebagai umat pilihan Allah, sehingga Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan peduli kepada mereka. Dan mereka punya satu hukum yang disebut sebagai hukum Taurat, yang menuntun mereka untuk hidup sebagai umat Tuhan. Sehingga bagi mereka, ketika mereka mentaati hukum Taurat secara sempurna, itu adalah cara untuk mereka menyenangkan akan hati Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia, dan firman Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa hidup kita untuk siapa? Kita hidup bagi siapa? Maka Rasul Paulus berkata bahwa kita hidup bagi Allah. Kenapa kita hidup bagi Allah? Karena Allah yang telah menyelamatkan kita. Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Sehingga membuat kita yang dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Maka kita tidak lagi hidup sebagai manusia lama, tetapi kita hidup sebagai manusia baru, manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian ketika kita melihat bagian ini, maka yang Rasul Paulus juga tekankan bahwa kalau kita hanya menekankan tentang hidup mentaati hukum Taurat secara sempurna ketika dia sampaikan kepada orang Kristen atau orang Yahudi pada waktu itu, maka untuk apa Kristus datang? Untuk apa Kristus mati di atas kayu salib? Maka sesuatu yang tidak berguna. Tetapi Rasul Paulus katakan memang manusia tidak akan mungkin mentaati hukum Taurat secara sempurna. Dan manusia tidak mungkin menyenangkan akan hati Allah yang secara sempurna yang membuat manusia itu diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kedatangan Kristus
adalah untuk menyelamatkan kita. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, betapa luar biasanya anugerah Tuhan kepada kita. Betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan bagi kita. Sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita sebagai seterunya Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan, dijadikan anak-anak Tuhan. Lalu, bagaimana ketika kita sudah percaya pada Kristus, kita yang sudah disebut sebagai anak Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, dan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang disebut sebagai anak Tuhan? Maka Rasul Paulus, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, bagaimana kita harus hidup untuk Allah. Bagaimana kita harus menjalani hidup kita berorientasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah itu pun yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Kita hidup untuk Allah. Ketika kita bicara tentang hidup untuk Allah, tidak hanya bicara tentang ibadah di gereja. Itu berarti kita hidup untuk Allah. Tetapi ketika kita menjalani hidup keseharian kita pun, kita hidup untuk Allah. Ketika rekan-rekan di tengah-tengah keluarga bersama dengan suami, istri, dalam orientasi, relasi, orang tua anak, suami, istri, maka hiduplah untuk Allah. Ketika mengasihi pasangan, hidup untuk Allah. Ketika kita bekerja untuk Allah. Karena kita hidup untuk Allah. Ketika kita sekolah, kuliah, hiduplah untuk Allah. Di dalam segala pembelajaran, pendidikan yang kita jalani. Ketika kita mengalami sakit, hiduplah untuk Allah. Ketika kita mengalami pergumulan, tantangan, maka hiduplah untuk Allah. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga saya berdoa, biarlah setiap kita Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita tahu apa sih bedanya sebelum kita diselamatkan dan setelah kita diselamatkan. Sebelum kita diselamatkan, kita adalah manusia berdosa yang hanya ingin memuaskan keinginan daging. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita adalah anak Tuhan yang ingin hidup untuk Allah, untuk memuliakan Tuhan. Dan semuanya itu karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. Berkati setiap kami. Setiap kami yang telah percaya kepada Tuhan, yang menerima anugerah keselamatan yang disebut sebagai anak Tuhan. Biarlah hidup kami hidup untuk Allah. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita. Senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati.